Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul tentang akuntansi persediaan, yang beranggotakan Febi Arwinanda Reza dengan NIM 20021060005 dan saya David Anisatul dengan NIM 20021060007 dan Divara Amalia dengan NIM 20021060019. Definisi persediaan, bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang akan dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Menurut pernyataan standar akuntansi pemerintahan, persediaan dapat meliputi A. Barang konsumsi, B. Amunisi, C. Bahan untuk pemeliharaan, D. Suku cadang, E. Persediaan untuk tujuan strategi atau berjaga-jaga, F. Pita cukai atau leges, G. Bahan baku, H. Barang dalam proses atau setengah jadi, I. Tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, J. Hewan atau tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi, misalnya minyak, atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan, misalnya beras, barang-barang yang dimaksud diakui sebagai persediaan. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi persediaan pada modul sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterbitkan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2014, suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai manakala aset tersebut memenuhi salah satu kriteria berikut. 1. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, yang mana termasuk dalam kelompok ini adalah barang habis pakai seperti alat tulis kantor dan barang bekas pakai seperti komponen berkas. Kedua, bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian dan lain-lain. 3. Barang dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-alat pertanian setengah jadi. 4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan dan tanaman. Pengakuan persediaan menurut pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 5 paragraf 13 mengatur bahwa persediaan diakui A. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. B. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode, perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk mengetahui seberapa besar beban persediaan untuk periode yang bersangkutan. Pencatatan persediaan dilakukan dengan 1. Metode perpetual. Untuk jenis persediaan yang bersifat kontinus dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan, dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang baru dan keluar, sehingga nilai atau jumlah persediaan selalu diperbarui. 2. Metode periodik. Untuk persediaan dan yang penggunaannya sulit diidentifikasikan, seperti alat tulis kantor atau ATK, dengan metode ini pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak memperbarui jumlah persediaan. Persediaan dinilai dengan metode FIFO atau freeze in, freeze out. Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi barang yang digunakan untuk dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Pengukuran persediaan berdasarkan PSAB nomor 5, paragraf 14 dan 15, persediaan disajikan sebesar 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. 2. Biaya standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri. 3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain donasi atau rampasan. 1. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian dengan pengangkutan biaya
penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya serupa mengurangi biaya perolehan. Terdapat pada PSAP nomor 5 paragraf 19. 2. Biaya perolehan persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Terdapat pada PSAP nomor 5 paragraf 22. 3. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Terdapat pada PSAP nomor 5 paragraf 23 dan 24. Beban persediaan. Berdasarkan PSAP nomor 5 paragraf 22 sampai 24 dikatakan bahwa beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Hitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Dalam hal pencatatan persediaan, pemerintah diperbolehkan menggunakan metode perpetual maupun metode fisik atau periodik. Berikut ilustrasi persediaan kertas dengan menggunakan kedua metode pencatatan dan metode penilaian. Tanggal 1 Januari 2012, transaksi saldo awal, unit 2 RIM dengan harga satuan 10.000 dan total 20.000. Pada tanggal 20 Januari 2012, transaksi pembelian dengan unit 20 RIM harga satuan 12.000, total 240. Pada tanggal 25 Januari 2012, transaksi pemakaian dengan unit 10 RIM. Tanggal 15 Februari 2012, transaksi pembelian dengan unit 10 RIM harga satuan 13.000, total Rp130.000. Pada tanggal 20 Maret 2012, transaksi pemakaian dengan unit 5 RIM. Pada 30 April 2012, transaksi pemakaian dengan unit 10 RIM. Dan pada tanggal 29 Juni 2012, transaksi pemakaian dengan unit 4 RIM. Berikut jurnal atau transaksi tersebut jika menggunakan metode perpetual maupun fisik atau periodik. Abaikan jurnal untuk penyusunan laporan realisasi anggaran, karena tidak ada perbedaan jurnal untuk kedua sistem pencatatan. Hitung pula berapa total beban persediaan. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang metode perpetual. Untuk penyusunan laporannya sebagai berikut, yaitu pada tanggal 15 Januari 2012, persediaan dicatat di debit sebesar 130.000 dan kas dibendaharakan pengeluaran dicatat di kredit sebesar 130.000. Pada tanggal 20 Maret 2012, beban persediaan dicatat di debit 60.000 dan persediaan kertas dicatat di kredit 60.000. Pada tanggal 30 April 2012, beban persediaan dicatat di debit 123.000 dan persediaan kertas dicatat di kredit 123.000. Pada tanggal 29 Juni 2012, beban persediaan dicatat di debit 123.000 dan persediaan kertas dicatat di kredit 123.000. Maka 2 dikali 10.000 dalam kurung 2 kali 10.000 tutup kurung ditambah 8 kali 12.000 sama dengan 116.000. 5 dikali 12.000 sama dengan 60.000. 7 dikalikan 12.000 tambah 3 kali 13.000 sama dengan 123.000. Dan 4 dikalikan 13.000 sama dengan 52.000. Berdasarkan jurnal tersebut, maka total beban persediaan adalah 116.000 ditambah 60.000 ditambah 123.000 ditambah 52.000. Totalnya menjadi 351.000. Selanjutnya adalah metode fisik atau periodik untuk penyusunan laporan operasional. Pada tanggal 20 Januari 2012, persediaan kertas di debit 240.000 dan kas bendahara pengeluaran di kredit 240.000.
Pada tanggal 25 Januari 2012 tidak ada jurnal. Pada tanggal 15 Januari 2012, persediaan kertas dicatat di debit 130.000 dan kas di bendahara pengeluaran dicatat di kredit 130.000. Pada tanggal 20 Maret 2012 tidak ada jurnal, pada tanggal 30 April 2012 tidak ada jurnal juga, dan yang terakhir pada tanggal 29 Juni 2012 juga tidak ada jurnal. Selanjutnya, total beban persediaan untuk metode fisik periodik adalah yang pertama, nilai persediaan awal ditambah dengan nilai pembelian dikurangi jumlah persediaan akhir dikalikan 13.000. Sama dengan 20.000 ditambah 240.000 ditambah 130.000 dikurangi 3 unit dikali 13.000. Sama dengan 390.000 dikurangi 39.000, yaitu 351.000. Jumlah persediaan akhir sama dengan jumlah persediaan awal ditambah dengan jumlah pembelian dikurangi dengan jumlah pemakaian. Jumlah persediaan akhir sama dengan dalam kurung 2 unit tambah 20 unit tambah 10 unit tutup kurung dikurangi dalam kurung 10 unit ditambah 5 unit tambah 10 unit ditambah 4 unit tutup kurung sama dengan 3 unit. Diasumsikan hasil inventarisasi fisik persediaan sama dengan jumlah persediaan di kartu stok persediaan, yaitu 3 unit. Jika perbedaan jumlah persediaan, maka harus dijelaskan penyebabnya. Pengungkapan persediaan PSAP nomor 5 paragraf 26 dengan jelas menyebutkan bahwa laporan keuangan mengungkapkan yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, serta barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang terakhir, jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan waktu matkul dilaksanakan. Terima kasih.